Oke, anak-anak, kita akan awali pagi ini dengan ibadah pagi. Kita angkat satu pujian, walau ku tak dapat melihat. Kita nyanyi dari tempat masing-masing ya. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi ini, buat hari yang baru bagi kami, Bapa, untuk setiap anak-anak-Mu, Bapa. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Jamah setiap kami, Bapa, untuk boleh mengerti akan firman-Mu bagi kami. Terima kasih, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi ini kita ambil dari Amsal 11 ayat 25 ya. Amsal 11 ayat 25. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Kita di sini diajarkan pelajaran berharga bahwa untuk memperoleh kita harus memberi. Untuk mengumpulkan kita harus menabur. Untuk membuat diri kita bahagia, kita harus membuat orang lain bahagia, dan untuk menjadi kuat secara rohani, kita harus berusaha demi kebaikan rohani orang lain. Dalam memberi minum orang lain, kita sendiri diberi minum. Bagaimana caranya? Upaya kita untuk menjadi berguna, membawa keluar segala kekuatan kita untuk menjadi berguna. Kita memiliki bakat terpendam dan kemampuan yang tertidur yang menjadi terlihat ketika mau berlatih. Kekuatan kita untuk bekerja tersembunyi bahkan dari diri kita sendiri sampai kita berani maju untuk berperang dalam peperangan Tuhan atau mendaki pegunungan kesulitan. Kita tidak tahu simpati lembut macam apa yang kita miliki sampai kita mencoba menyeka air mata, dan menenangkan kesedihan. Kita sering mendapatkan ketika kita berupaya mengajar orang lain, justru diri kita yang mendapatkan pelajaran. Kita pergi untuk mengajarkan firman, tetapi kita justru menyadari betapa sedikitnya kita tahu tentang firman. Dalam percakapan kita dengan orang-orang kudus, yang malang kita diajarkan tentang jalan Tuhan lebih sempurna lagi bagi diri kita dan mendapatkan wawasan lebih dalam menuju kebenaran ilahi. Jadi memberi minum orang lain membuat kita rendah hati. Kita menemukan betapa banyak anugerah yang ada di tempat di mana kita tidak mencarinya. Dan betapa banyak orang kudus yang melebihi kita dalam pengetahuan. Kenyamanan kita juga makin meningkat dengan bekerja bagi orang lain. Kita berupaya menghibur mereka, dan penghiburan itu meriangkan hati kita sendiri.
Di sini kita belajar, berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa, hari ini kami belajar untuk kita bisa memberi orang lain, untuk bisa memberikan dengan tulus ikhlas, pertolongan, atau apapun dengan hati yang ikhlas. Bapa, kiranya Engkau sendiri yang menolong setiap kami untuk boleh menerapkan setiap firman-Mu dalam hidup kami, untuk boleh memuliakan nama-Mu dalam setiap hidup kami. Jamah setiap anak-anak-Mu, Bapa, dengan kepintaran, Bapa. Berikan setiap kesehatan buat kami semua, buat anak-anak-Mu, buat keluarga mereka, buat orang tua mereka. Bapa, kiranya Engkau juga menjaga kami hari ini, Bapa. Engkau juga yang menolong setiap aktivitas kami. Kami sungguh lemah, tidak mampu apa-apa tanpa Engkau. Hanya Engkau kekuatan bagi kami. Kami menyerahkan segala sesuatunya dalam tangan kasih-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, anak-anak, Miss akan kasih pengumuman. Jadi seperti yang kemarin Miss sudah bagikan di grup kalian bahwa hari ini akan ada, sebentar, Miss lihat untuk di jadwalnya. Hari ini kita akan ada ekstrakurikuler, ya. Di sini untuk yang ID meetingnya, Miss sudah bagikan ke kalian. Tanggal 18 Agustus 2020 jam 1 PM ya. Jam 1 PM. Jadi silakan untuk ID ekskul bisa dilihat di grup nanti ya. Kemudian kita masih ada satu lomba lagi. Itu terakhir dikumpul adalah tanggal 27 Agustus. Silakan kalian bisa mengikutinya. Tunas Daud Got Talent. Jadi untuk talent-talent mungkin yang terpendam silahkan bisa kalian kirimkan videonya, masih punya banyak waktu, durasi maksimal adalah 3 menit. Nanti akan di link Google Drive-nya seperti yang sudah Miss bagikan ke kalian. Kalian bisa langsung kirim ke sana. Terus kemarin mungkin yang mau ikut untuk album musiknya, bisa juga untuk videonya kalian ikutkan di sana ya. Masukkan di Google Drive yang sudah Miss bagikan ke kalian. Oke ya anak-anak ya, ada pertanyaan untuk ekskul hari ini atau juga untuk lombanya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, silakan kalian bisa siapkan untuk pembelajaran jam pertama, ya. Yang mau ke toilet silakan ke toilet. Mungkin yang belum sarapan bisa sarapan dulu. Kita break sebentar sampai dengan jam 8 mulai di pembelajarannya. Oke, thank you. Ya, terima kasih. Mr. Ali cek dulu di absensi hari ini.
ada 21 siswa harusnya ya. Sekarang baru ada 20 siswa yang join. Berarti ada 1 siswa yang belum hadir. Saya mungkin nggak absen satu persatu. Cuman mungkin saya tebak saja yang belum hadir pasti Alea ya di kelas ini ya. Alea. Seuzon Mister, itu ada tuh Mister. Oh mana? Oh iya, oh Alea ada di sebelahnya Arya. Sorry Alea. Udah join semua Mister. Bentar dulu. Rian inklusi kayak di 21. Oh di iya 20. Oh iya sorry. Oh iya betul, ada Ryan ya, Ryan Nathan Chandra. Betul. Oke, thank you. Alea, selamat bergabung. Akhirnya kamu gabung pagi-pagi juga. Ya, baik. Pagi ini Mr. Andi minta maaf ada keterlambatan masuk ke kelas kalian. Karena barusan saya masih ada perkuliahan, jadi saya mohon izin tadi sama dosennya. Karena saya harus mengajar di kelas 9B. Jadi saya tadi mengikuti web meetingnya. Jadi saya kuliah itu sama dengan kalian juga ada web meetingnya. Cuman resikonya tadi saya tinggalkan berarti saya ketertinggalan materi juga ya. Tapi ya nggak apa-apa. Hanya 1 kali nggak apa-apa. Ya. Nah hari ini saya akan melanjutkan materi saya tentang permainan bola basket. Pertemuan yang terakhir ya untuk permainan olahraga bola voli yang terakhir. Ya, nah pendalaman materi di olahraga bola voli saya rasa cukup ya karena saya sudah menyampaikan sampai dengan di jenis-jenis pelanggarannya. Minggu lalu kalian sudah mengerjakan tugasnya. Kalau Mr. Andi boleh tahu, untuk kelas ini saya sudah jelaskan tentang pelanggaran-pelanggarannya. Sudah jelaskan belum? Mohon bantuannya, responnya. Panji sudah ya? Sudah ya? Oke. Sudah. Oke, thank you. Berarti saya sudah jelaskan tentang pelanggaran-pelanggarannya. Thank you yang sudah merespon. Jadi hari ini saya akan mengajak kalian melihat atau menonton sebuah pertandingan bola voli. Ya, pertandingan bola voli. Saya ambil dari YouTube. Nanti saya akan jelaskan tentang posisi pemain. Terus kalau udah pelanggaran, terus kalau udah ada juga beberapa wasit yang akan membantu dalam pertandingan bola voli. Saya akan jelaskan kepada kalian melalui media video nantinya. Ya, oke. Mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu dari kalian tentang materi yang saya sudah sampaikan tentang olahraga bola voli yang kemarin-kemarin, minggu-minggu kemarin. Ada pertanyaan mungkin? Mungkin tentang pelanggarannya atau pertanyaan-pertanyaan yang lain. Mungkin ada pertanyaan dari kelas 9B. Oke, kalau nggak ada, Mr. Andi tadi kelupaan belum memulai pembelajaran ini dengan doa. Mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama berada dalam room pembelajaran ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Segala aktivitas kegiatan yang kami lakukan secara online maupun di rumah, Tuhan tolong kiranya Engkau memberkati senantiasa. Kegiatan di Sekolah Tunas Daud, hari ini juga Tuhan memberkati setiap guru-guru, pegawai, bahkan CS, security, semuanya juga di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan kami menangkap setiap materi yang diajarkan oleh guru-guru pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, baik anak-anak. Bentar ya, saya akan share screen dulu ya. Ya. Oh iya. Sorry, gimana Miss Enda? Oke, tunggu sebentar ya. Saya harus off-kan dulu videonya karena ini kan direkam jadi harus di-off-kan dulu rekamannya ya.
yang dilakukan oleh tim warna biru, mungkin bisa lihat contohnya dari aktivitas Mr. Andi di sekolah ya. Nah, yang dilakukan tadi kan ada pertama kali melakukan passing, tim merah passing ke tim biru. Ya, service. Habis itu tim biru melakukan passing ke temannya. Dan terus temannya melakukan umpan. Seorang tosser melakukan umpan dan ternyata teman ini tidak jadi melakukan smash. Itu sebenarnya nggak menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah kenapa kok bisa tim warna merah mendapatkan poin. Gara-gara ada gerakan seperti ini. Ya, ada gerakan seperti ini. Seperti mengambil air. Ya, ada gerakan seperti mengambil air menggunakan telapak tangannya yang dilakukan oleh salah satu pemain di tim warna biru. Ya, itu yang tidak diperbolehkan. Ya, ini coba Mr. Andi ulang ya. Nah, oke, coba ya di ini lagi ya, diteliti lagi ya. Gerakan yang dilakukan oleh tim warna biru, kesalahan yang dilakukan. Ya, kesalahan. Nah, ini servis, perhatikan, servis, passing. Nah, ini dia. Ini orang ini yang lompat ini. Ya, itu wasitnya memberikan kode seperti itu. Ya, telapak tangannya wasit. Nah, oke, kita lanjutkan lagi. Nanti kalau ada kesalahan-kesalahan lagi, nah itu dia. Ini yang dilakukan oleh nomor 3 ini. Nggak boleh. Kita lakukan ya, walaupun lapangannya kita modifikasi menggunakan lapangan basket, itu masih memungkinkan sekali karena saya pernah melakukannya. Ya, yang jelas tadi dengan kita menonton video tadi, kalian harusnya sudah mengetahui bagaimana jalannya sebuah pertandingan bola voli tingkat nasional. Jadi pertandingan Proliga sekali lagi itu adalah pertandingan tingkat nasional yang diikuti oleh klub ya, Jadi klub bola voli di Indonesia pada umumnya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar karena sistem pemainnya adalah menggunakan pemain kontrak. Kalau kalian ketahui, pemain bola voli itu sistemnya sistem kontrak anak-anak. Jadi hampir sama dengan pemain bola basket ya. Jadi seorang pemain bola voli yang sudah kaliber nasional itu, dia biasanya uangnya banyak. Banyaknya apa? Karena dia sistem dikontrak. Jadi dari tim A, selesai pertandingan, juara, nilainya dia semakin meningkat lagi biasanya. Kualitas permainannya dia bagus dan dia membawa timnya juara atau bahkan dia dominan dalam pertandingan itu, nilai kontraknya dia semakin meningkat biasanya. Ya. Dan itu sistem kontraknya kontrak personal. Sistem kontraknya kontrak personal, bukan kontrak tim tapi kontrak personal. Ya, nominalnya cukup besar ya, puluhan juta ya. Kalau pemain asing sampai ratusan juta biasanya sekali dia mengikuti event pertandingan. Ya, nah maka dari itu hanya ada perusahaan-perusahaan besar saja yang bisa mengikuti kejuaraan ini. Karena dari segi keuangan, perusahaan-perusahaan atau instansi-instansi besarlah yang mampu membiayai sebuah pertandingan. Jadi yang namanya liga itu bertandingnya banyak, jumlahnya banyak. Ya, dia menggunakan sistem bertemu dengan seluruh tim peserta di dalam kejuaraan itu biasanya. Ya. Nah, contoh-contoh tim yang ikut itu ya tadi ada Surabaya Samator. Surabaya Samator itu adalah perusahaan besar ya di
di Surabaya tentunya ya. Yang kedua ada juga BNI. BNI itu BNI 46 itu Bank BNI. BRI juga ada biasanya ya. Ada lagi juga yang terkenal sekarang dia punya lapangan bola voli bagus itu ada di Petrokimia Gresik. Ya, itu ada namanya tim bola voli Petrokimia Gresik. Jadi itu perusahaan pupuk terbesar di Jawa Timur, bahkan di Indonesia ya. Salah satunya yaitu Petrokimia Gresik. Dia punya tim bola voli juga. Kalau di Bali ada nggak, Mister? Di Bali perusahaan yang memiliki tim bola voli terbaik itu hanya satu, namanya PDAM Bali. Jadi PDAM Badung. Ya, PDAM itu Pusat Daerah Air Minum, ya, itu punyanya pemerintah Kabupaten Badung. Tetapi karena mungkin masalah ini apa namanya? Skala prioritas, tim ini tidak berkembang ya sampai tingkat nasional. Tapi kalau di Bali dia selalu juara PDAM Badung ini. Tapi kalau tingkat nasional di Bali sendiri tidak ada tim yang sampai mewakili tingkat nasional sampai hari ini nggak ada. Ya, PDAM Badung pernah ikut, tapi mungkin karena masalah pembiayaan, biaya dan lain sebagainya sehingga dia tidak bisa join sampai tingkat nasional dalam kejuaraan-kejuaraan bola voli. Ya, karena yaitu sekali lagi pemainnya ini harus dibiayai penuh. Jadi kalau perusahaan yang tidak memiliki kekuatan secara ekonomi, secara finansial itu nggak bisa ikut serta dalam kejuaraan ini. Karena apa? Tiap minggunya atau tiap 2 minggu sekali kejuaraan ini pindah-pindah daerah. Ya, kadang dilaksanakan di Jakarta, di Bandung, di Solo, di Gresik, itu kan butuh biaya yang besar. Ya, biaya besar untuk transport dan akomodasi pemain. Belum lagi gaji pemainnya. Maka dari itu biayanya sangat besar sekali. Mungkin kalau yang memungkinkan ya seperti Bali United ya. Kalau Bali United kan punya saham dan lain sebagainya. Sekarang Bali United sedang membangun tim baru ya, tapi bukan sepak bola. Akan membangun tim bola basket Bali United. Ya, bentar lagi buat kalian yang penggemar bola basket di Bali, bentar lagi kita akan punya tim bola basket yang cukup ikut serta juga dalam kejuaraan-kejuaraan bola basket nasional, yaitu tim bola basket Bali United nantinya. Ya tentunya dia punya dana, punya uang, dia bisa kontrak pemain-pemain mahal dari luar negeri atau pemain-pemain bagus dari dalam negeri yang bisa main juga. Ya, tapi tentunya kan membutuhkan biaya yang cukup besar. Nah, kalau kayak Bali United dia punya owner atau pemilik Bali United ini sendiri orang yang kaya raya, orang yang punya perusahaan di mana-mana dan dia punya saham dari Bali United ini sendiri, jadi dia bisa mengembangkan tim ini di Bali. Nah, bola basket tentunya nanti akan sangat besar juga, sama juga dengan sepak bola, karena dari sudut pandangnya Mr. Andi, pecinta bola basket di Bali ini sebenarnya banyak. Tapi karena Bali tidak punya tim sehingga Bali ini kurang kurang menonjol, animo masyarakatnya kurang menonjol. Tapi semenjak punya tim kayak sepak bola, ada tim, animo masyarakatnya semakin banyak, yang nonton pertandingan banyak. Ya, nantinya di bola basket seperti itu. Oke, anak-anak, saya mau kasih mau persilahkan kalian kalau ada yang mau bertanya mengenai materi bola voli, dipersilahkan entah dari pertandingan atau dari materi yang sudah pernah saya sampaikan minggu-minggu sebelumnya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, boleh diaktifkan audionya, boleh juga lewat chat tentang materi ini. Silakan. Yuk. Sebelum kita masuk pada bab 1 juga, tapi tentang olahraga yang lainnya, ya. Ada yang mau bertanya? Saya tunggu. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Baik, karena misalnya sudah menunggu nggak ada yang bertanya, ya
Mr. Andi cukupkan dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mr. Andi berharap kalian bisa menangkap materi permainan bola voli ini yang dari awal sampai dengan hari ini. Nanti kalau ada ulangan nanti kalian bisa mengerjakannya. Ya, itu saja. Mr. Andi akan akhiri dengan doa pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pembelajaran pada hari ini. Mampukan kami menangkap materi yang sudah diajarkan dan mampukan kami bisa menerapkan nanti pada saat kegiatan pembelajaran langsung di sekolah maupun di luar sekolah. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan pembelajaran berikutnya. Tetap Tuhan memberkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke anak-anak, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tolong semuanya berikan jempol atau reaction, ya. Ya, oke, thank you semuanya dong, semuanya biar Mr. Andi tahu bahwasanya kalian ada di room ini. Jangan lupa nanti siang jam 1 kalian ada ekskul fotografi pertemuan yang kedua, ya. Pertemuan yang kedua, tolong mempersiapkan diri pukul 1 siang, ya 13.00, bukan jam 2. Tapi jam 1, kurang lebih 45 menit. Ya, ekskulnya. Terima kasih, itu saja. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat pagi. Oke, thank you semua. Ya, yang lainnya? Oke, thank you reaction-nya. Oke, yang lain. Oke. Ya, thank you. Oke, baik, sebelum kita mulai pelajaran IPS hari ini, Miss Elis minta 1 orang untuk pimpin doa. Apakah ada yang membantu Miss Elis pimpin doa? Ya udah kalau gitu Jonathan, Miss Elis minta tolong. Jonathan, adakah? Miss. Oke, bisa pimpin doa Jonathan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami mau mulai pelajaran IPS, Tuhan. Berkati Miss Ernest yang mengajarkan kami, Tuhan, supaya apa yang diajarkan bisa kami mengerti, Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Amin, thank you Joshua, terima kasih. Oke, untuk hari ini kita materinya sudah selesai. Jadi materi PowerPoint-nya sudah Miss Ellie share di TD Smart, ya. Oke Anin, ya betul PR-nya memang tidak dikumpul di TD Smart, tapi hari ini akan kita bahas. Ya, jadi itu Anin ya, jadi memang tidak misalnya umumkan di TD Smart, tetapi akan kita bahas sama-sama di sini dan kalian mengerjakan. Ya, untuk materi PowerPoint-nya, kalian bisa lihat dan ambil atau download ya di TD Smart. Ya, jadi kalian bisa ambil di TD Smart, tetapi minta maaf misalnya sebelumnya karena di TD Smart itu ternyata filenya kecil, ya ada maksimum batas pengirimannya, dan ternyata misalnya sudah kirim ternyata tidak bisa, terus akhirnya misalnya pecah-pecah menjadi 5 bagian PowerPoint. Ya, ada 5 PowerPoint, jadi kalian bisa ambil di sana ya 5-nya, ada 5 ya, ada 5. Jadi kalian bisa lihat di sana. Oke, untuk hari ini materi hari kita, karena materi kita sudah selesai, Miss Elis minta tolong kalian mengerjakan LKS halaman 24 sampai 25, 24 sampai 26 bagian A dan B. Apakah ada yang sudah selesai atau ada yang belum mengerjakannya? Apakah ada yang belum mengerjakan? Silakan kasih tanda reaction yang belum mengerjakan. Cuma A-nya aja, Miss. Oke, sekarang ditambah yang bagian B juga. Yang lainnya? Tidak ada reaksi, berarti semua sudah selesai mengerjakan. Panji sudah selesai? Belum? Quincy? Belum ya? Belum. Oke, jadi berarti belum semua. Jadi kalian hari ini, misalnya tunggu waktunya, jadi waktu kita sampai hari ini jam 10 lewat 10, Miss Elis batasi kalian mengerjakan sampai jam 9.45. Ya, jam 9.45 menit kalian sudah selesai mengerjakan LKS halaman 24 sampai 26 bagian A dan B. Ya, halaman 24 sampai 26 bagian A dan bagian B. Kalian kerjakan di LKS, di buku latihan kalian kalau ada silahkan, mau langsung diketik silahkan.
Ya, kalian kerjakan dan kita 945 akan kita bahas sama-sama. Ya, akan misalnya bahas, nanti langsung kita dapat nilai ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, silakan kerjakan waktunya ya. Jamnya misalnya di sini sudah menunjukkan pukul 9.15, silakan kalian bekerja, kerjakan pas sampai jam 9.45. Ya, misalnya akan tunggu di sini. Jika kalian mengalami kesulitan atau ada yang ingin ditanyakan dari soal ini, silakan melalui forum chat atau pakai suara kalian, ya. Misalnya tunggu, silakan kerjakan, ya. Kalau ada yang kesulitan, nanti akan misalnya bantu untuk menjawab, ya. Atau ada yang bingung dengan soal nomor berapa, infokan ke misalis soal nomor berapa yang bingung dan mengalami kesulitan atau kendala. Ya, misalnya persilahkan. Pelan-pelan ya, karena di kelas misalnya perhatikan untuk tugas yang kemarin di 9B, ya lumayan lah, berarti nilainya hanya ada beberapa anak aja yang masih di bawah KKM, tetapi yang lainnya sudah oke di atas KKM ya. Jadi semoga hari ini nilainya bagus ya, jadi bisa di atas KKM. Kalau ada yang ditanyakan, bisa persilahkan. Ini soalnya gampang ya, jadi kalau ingin ditanyakan, misalnya bantu untuk membantu mengerjakan soal, tapi tidak kasih jawaban, tapi misalnya kasih gambaran aja ya. Ada yang ditanyakan, bisa persilakan, atau kesulitan atau soal yang kurang jelas nomor berapa ya. Materi kita tinggal 2 submateri lagi, setelah itu akan kita baru ulangan umum, ulangan harian ya. Jadi kalian juga akan siap-siap, nanti tidak semua akan misalnya ambil, nanti kita ambil beberapa subbab aja yang kira-kira mudah ya dipahami, mudah dimengerti, dan kalian juga tidak mengalami kesulitan ya. Oke, ada yang ditanyakan? Ada yang mengalami kesulitan untuk halaman soalnya? Kalau kalian lihat di nomor 1, di sini ada dataran tinggi Tibet dan pegunungan Himalaya terletak berdampingan. Pernyataan yang mendukung kondisi tersebut yaitu ya kalian bisa lihat di situ, misalnya bacakan nanti kira-kira kalian jawabannya apa ya, A, B, C, D. Ya, di situ ada, kalian ketahui bahwa pegunungan Himalaya itu terletak di India bagian utara. Ya, pegunungan Himalaya itu terjadi atau terbentuk akibat adanya penunjangan lempengan India, berarti ada lempengan India ya ke dalam lempengan Eurasia. Ya, jadi ada penunjaman ya. Nah, akibat penunjaman tersebut, lempengan India ke Eurasia itu mengakibatkan terbentuknya dataran tinggi Tibet. Ya, kalian ketahui bahwa dataran tinggi Tibet itu ya, jadi antara dataran tinggi Tibet sama pegunungan Himalaya itu memiliki karakteristik yang sama. Jadi dataran tinggi Tibet sama pegunungan Himalaya itu karakteristiknya sama ya. Terus kalau kalian ketahui juga dataran tinggi Tibet itu berada di sebelah utara pegunungan Himalaya ya. Nah, dataran tinggi Tibet itu dihuni oleh masyarakat Tibet. Jadi dataran tinggi Tibet itu bisa dihuni. Ya, di sana ada nama masyarakatnya, namanya masyarakat Tibet. Ya, untuk pegunungan Himalaya itu tidak bisa dihuni ya. Tidak ada manusia yang bisa diam atau tinggal di daerah pegunungan Himalaya.
Ya, tetapi pegunungan Himalaya itu adalah pegunungan yang hanya untuk didaki. Jadi kalian bisa tahu ya jawaban yang paling tepat itu apa ya. Jadi kalau kalian bisa lihat dia memiliki kesamaan karakteristik ya. Jadi dataran tinggi Tibet sama dataran pegunungan Himalaya itu memiliki karakteristik yang sama ya. Jadi karakteristiknya apa Miss? Karena kedua dataran tinggi maupun pegunungan itu terbentuk karena adanya penanjaman lempengan India menuju lempengan Eurasia sehingga mengakibatkan terjadinya pegunungan Himalaya dan dataran tinggi ya. Itu nomor 1, jadi kalian bisa tahu jawaban nomor 1 yang tepat itu apa ya. Oke, untuk nomor 2 kalian bisa lihat di sini ada flora dan fauna Asia. Benua Asia itu beraneka ragam. Salah satu penampakan flora yang ditemukan di Asia yaitu hutan hujan tropis. Kondisi alam tersebut banyak ditemukan di kawasan, wow gampang banget. Ya, Anin, silakan ada yang ingin ditanyakan. Miss, gambar nomor 13 tidak jelas. Oke, baik. Untuk Anin nomor 13 ya di situ adalah ini karena nomor 13-nya ada double ya. Ada double ya, kalian lihat ya nomor 13 yang di atas sama 13 di bawah ya, jadi tidak masalah. Jadi ada 16 pilihan ganda ya. 13 yang gambar itu adalah hutan konifera. Anin. Hutan konifera itu, Anin udah tahu ya, hutan konifera itu adalah hutan yang ditumbuhi oleh pohon-pohon yang berdaun jarum. Ya, itu yang disebut dengan hutan konifera. Ini adalah hutan konifera. Nah, contohnya hutan konifera itu tanaman yang bisa tumbuh. Ciri khasnya itu misalnya tanamannya itu batangnya lurus, terus tidak bercabang, dan tingginya itu hampir sama. Ya, itu konifera. Apa aja tanaman konifera? Contohnya itu adalah cemara dan pinus. Ya, itu contohnya. Ya, itu sudah jelas ya Anin ya. Itu tanaman hutan konifera. Ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Oke, misalnya lanjutkan lah ya. Kalau tidak ada pertanyaan tadi nomor 2 sudah jelas ya. Flora dan fauna Asia itu beraneka ragam. Ya, salah satu kenampakan flora yang ditemukan di Asia. Konifera atau konifer? Konifera sama konifer itu sama, Arya. Ya, kalau mau disebut juga ada yang nyingkat sebutan dengan konifer. Ya, tetapi tulisannya yang benar adalah konifera. Ya, tetapi kalau Arya mau nyebut konifer, hutan konifer nggak masalah, sama dengan hutan konifera. Ya, Arya. Oke, nomor 2 itu sudah jelas, berarti kondisi alam tersebut banyak ditemukan di daerah kalian ketahui hutan hujan tropis. Ya, kalau hutan hujan tropis itu berarti terdapat atau beriklim di daerah tropis. Ya, kalian ketahui bahwa iklim tropis itu dilalui oleh wilayah, misalnya ingatkan kembali, beriklim tropis dilalui oleh wilayah Khatulistiwa. Ya, dilalui oleh garis khatulistiwa. Kalian ketahui garis khatulistiwa itu adalah garis khayal ya yang membagi bumi menjadi 2 bagian utara dan bagian selatan sehingga mengakibatkan negara-negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa mengakibatkan daerah tersebut menjadi beriklim tropis ya. Itu sudah jelas, berarti itu di Asia manakah contohnya ya? Sudah ada, itu nomor 2 gampang sekali. Ya. Oke, selanjutnya nomor 3. Tidak ada yang bertanya? Ini bisa saya lanjutkan lagi nomor 3, kalian bisa lihat. Di situ ada kenampakan alam Indonesia yang terbentuk karena proses vulkanik. Kalian ketahui bahwa vulkanik itu disebabkan karena oleh letusan gunung berapi. Ya, kalian bisa lihat ada Danau Toba, ada Gunung Bromo, ada Ngarai, ada dataran tinggi. Ya, kalau kalian bisa lihat, nanti akan bisa jelaskan, tapi sudah jelas ini nomor 3 ya, terjadi karena proses vulkanik. Itu jawabannya apa, sudah jelas nomor 3 ya. Oke, nomor 4 diperhatikan di sini, keterangan itu terdapat di negara mana? Kalian perhatikan lagi, di situ ada yang paling gampang itu dilalui Sirkum Pasifik, danau terbesar bernama Danau Biwa, sudah ketahui Danau Biwa itu negara manakah yang ada Danau Biwa? Danau Biwa itu adalah danau terbesar dan dijadikan sebagai pusat pembangkit tenaga listrik ya di negara tersebut. Terus memiliki potensi gempa dan tsunami sangat tinggi. Jadi kalian tahu ya negara mana yang memiliki sering terjadinya gempa sama tsunami
Ya, itu sudah gampang sekali. Ada Danau Biwa juga terdapat di mana? Itu nomor 4, gampang sekali ya. Oke, next selanjutnya nomor 5. Tidak ada pertanyaan lagi nih yang mengalami kesulitan atau kendala. Oke, jamnya misalnya 11, menunjukkan. Miss. Ya, 11. oke, 11. Jamnya misalnya sudah menunjukkan pukul 9:25. Kalian manfaatkan waktu kalian ya, tinggal kurang lebih 20 menit lagi. Jika kalau belum selesai nanti kita akan perpanjang lagi, kasih waktu misalnya 5 menit ya. Oke, untuk Arya nomor 11 ya Arya. Arya, ya. Nomor 11 itu kalian Arya bisa lihat wilayah perkotaan dan sebagian besar pemukiman di Republik Demokratik Kongo terkonsentrasi di lembah Sungai Zaire. Kondisi tersebut terjadi karena kalian perhatikan bahwa misalnya dijelaskan ya Arya, Republik Demokratik Kongo ya itu memiliki topografi yang sangat berbeda ya, yang bervariasi. Ya, jadi topografi daerah Republik Kongo itu sangat bervariasi. Dia juga ada pegunungan. Nah, pegunungan itu di sebelah timur dan lembah Sungai Zaire. Di sebelah timurnya ada pegunungan. Di lembah Sungai Zaire-nya itu berada di sebelah bagian barat. Ya, nah Sungai Zaire itu mengalir dari utara memanjang ke bagian barat, dari bagian utara memanjang sampai ke bagian barat ya, sehingga langsung bermuara ke Samudra Atlantik. Itu adalah Sungai Zaire. Nah, kalau kalian ketahui karakteristik ya dari Sungai Zaire, kalau kalian ketahui bahwa dan misalnya infokan dan misalnya ingatkan, setiap negara atau daerah yang dialiri oleh aliran sungai, maka tanah tersebut akan sangat subur sehingga banyak sekali didiami oleh pemukiman, dijadikan pemukiman atau masyarakat banyak yang tinggal di daerah aliran tersebut. Karena apa? Karena tanahnya menjadi sangat subur. Ya. Kira-kira itu ya Arya, jelas ya Arya, jadi jawabannya kira-kira jawabannya apa ya. Oke, ada lagi kah yang mau bertanya? Kan nggak ada, bisa lanjutkan lagi ya. Tadi nomor 5 kalian bisa lihat sungai-sungai di Jepang. Ya, sungai-sungai di Jepang itu tidak sepanjang di Indonesia. Oh, jelas banget ya. Indonesia itu memang terkenal sebagai sungai yang terpanjang dan sungai terbesar ada di Indonesia ya, tapi tidak di dunia ya. Kalau kalian ketahui untuk di negara Jepang sungainya itu beraliran pendek dan berarus deras. Nah, kalian ketahui bahwa dijadikan untuk apa ya? Aliran pendek sama berarus deras itu sudah mudah sekali untuk nomor 5. Tapi kalau kalian ketahui bahwa di Indonesia itu sungai kita panjang, arusnya tidak terlalu deras, tapi cocok juga untuk sebagai daerah untuk transportasi. Ya, makanya sungai-sungai di Indonesia itu dijadikan sebagai transportasi, berarti penghubung antara daerah satu daerah yang lain, pulau satu pulau yang lain atau ya itu. Tetapi kalau di Jepang berbeda, tapi sungainya itu dijadikan sebagai apa? Itu sudah jelas sekali. Ya, Jepang tidak cocok ya. Kalau Jepang itu tidak cocok sebagai transportasi air, tidak cocok karena arusnya deras. Ya, jadi deras dan pendek itu berarti tidak cocok untuk alat transportasi. Ya, oke, udah pasti nomor 5 ya, udah jelas jawabannya. Next nomor 6. Ya, nggak ada yang bertanya ini. Udah jelas semua ya. Ya, next nomor 6, kalian bisa lihat di sini berdasarkan letak lintangnya, Jepang mengalami 4 musim. Nah, Jepang ini mengalami beriklim subtropis, berarti memiliki 4 iklim. Ya, 4 musim. Ya. Musimnya ada musim semi, panas, dingin, dan musim gugur. Pada bulan November sampai Februari itu terjadi musim apa? Sudah jelas ya, kalian bisa lihat di pernah misalnya juga sudah jelaskan dan kalian bisa cari di bacaan tentang negara Jepang ya, di LKS kalian ada jawabannya. Oke, untuk nomor 7 kalian bisa lihat India termasuk kawasan Asia Selatan. Ya, jelas India kawasan Asia Selatan, sama India dengan jumlah penduduk terpadat di dunia nomor 1. Nomor 2. India urutan kedua, urutan
pertama itu adalah Tiongkok, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa India itu akan bisa menyusul negara Tiongkok dengan penduduk nomor 1 di dunia. Ya, itu berdasarkan prediksi dari para ahli atau yang lainnya mengatakan bahwa India bisa mengalahkan negara Tiongkok. Ya, kalian ketahui. Jadi di situ sudah jelas pernyataan yang paling tepat terhadap lokasi India itu adalah kalian analisis satu-satu ya, Tiongkok menjadi batas wilayah sebelah timur India, benarkah? Oh, masih salah itu ya. Kalian analisis lagi manakah jawaban yang paling tepat ya. Itu ya. India itu kalau di bagian selatan itu berbatasan dengan Samudra Hindia, tapi apa ya, kalian cek di situ apakah bagian selatan benar dengan Samudra Hindia. Tetapi di sebelah timur, ya India itu berbatasan dengan Bangladesh dan Myanmar. Sebelah utara berbatasan dengan Nepal, Bhutan, dan dataran tinggi Tibet. Batasan sebelah barat berbatasan dengan Pakistan dan Laut Arab. Ya. Oke, itu kira-kira jawaban yang paling tepat. Apa kalian analisis antara A, B, C, dan D? Ya, untuk nomor 7. Ada pertanyaan? Jamnya misalnya sudah menunjukkan pukul 9.31. Masih ada waktu sampai 45 menit. Jika belum ada yang selesai juga, misalnya saya akan tambah waktu, perpanjang waktu jadi 5 menit. Ya, hanya 5 menit aja, setelah itu kita bahas sama-sama. Ya. Untuk nomor 8, kalian bisa lihat di situ, ya, kondisi alam India tidak terlepas dari sejarah pembentukan bumi pada masa lalu. Salah satu bentangan alam yang terbentuk karena tumbukan antar lempeng benua adalah sudah jelas, ya. Ya, kalian bisa lihat karena terjadi tumbukan antar lempengan itu apakah dataran tinggi ataukah pegunungan Himalaya ataukah lembah Sungai Gangga ataukah pegunung Ghats Timur, ya. Tadi sudah misalnya dijelaskan bahwa pegunungan Himalaya itu terjadi karena adanya tumbukan lempengan India dan lempengan Eurasia. Ya, pertemuan lempengan antara dua benua tersebut sehingga mengakibatkan batuan itu terbentuk sehingga menjadi sebuah namanya pegunungan. Ya, pegunungan Himalaya dan dataran tinggi Tibet. Ya. Kalian ketahui dataran tinggi Deccan apakah ada di India? Ya, itu sudah gampang sekali. Nomor 8. Ya. Tadi bisa simpulkan bahwa pegunungan Himalaya sama dataran tinggi Tibet itu terbentuk karena adanya benturan lempengan India dan lempengan Eurasia. Karena tumbukan atau tabrakan lempengan tersebut sehingga mengakibatkan terjadinya pengangkatan batuan, tabrak langsung batunya mengangkat ke atas sehingga terjadinya pegunungan dan dataran tinggi, ya. Itu fenomena alam secara geologis, ya, luar biasa, ya. Kalian bayangkan patahan itu, ya, patahan itu sampai tabrakan atau terjadinya tubrukan, ya, sehingga mengakibatkan gempa bumi yang luar biasa. Atau juga bisa mengakibatkan terjadinya pengangkatan batuan, ya, sehingga sampai terbentuknya gunung sama dataran tinggi. Wah, luar biasa, ya, luar biasa mahakarya Tuhan, ya. Jadi yang fenomena alam seperti itu kalian bayangkan akibat tabrakan itu aja bisa, ya, mengakibatkan bumi luntuh lantak, ya, runtuh, hancur, ya, hanya karena tabrakan lempengan itu, ya. Terus selanjutnya nomor 9, kalian bisa lihat itu gambar dari lembah Grand Canyon, ya. Itu adalah lembah Grand Canyon. Kalian ketahui bahwa lembah Grand Canyon itu terdapat di Amerika Serikat, yaitu dialiri oleh Sungai Colorado, ya, oleh Sungai Colorado, ya. Jadi karena ada aliran sungai, kalian bayangkan di sebelahnya lembah, di bawahnya aliran sungai, kok bisa terjadi lembah? Apa kaitannya dengan sungai? Nah, itu kalian bisa lihat. Di situ ada terjadi erosi tektonik kah, vulkanik kah, pelapukan kah? Itu kalian bisa lihat. Ya, nomor 11, ini gampang sekali nomor 11. Ya, ini
Tadi sudah bisa jelaskan juga tadi yang ditanya oleh Arya, nomor 11 ya, tentang Republik Kongo, tentang di lembah Sungai Zaire. Kalian ketahui bahwa lembah Sungai Zaire itu lembah yang sangat subur, ya, subur banget karena dialirin oleh sungai, jadi mengakibatkan tanahnya menjadi subur. Ya, nah kalau tanah subur, berarti kan banyak orang ingin tinggal di sana, ya, bermukim di sana, ingin tinggal di sana. Ya, itu salah satunya, nomor 11. Ya. Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan kah? Miss, ulang yang Grand Canyon tadi, Miss. Yang mana Arya? Tidak jelas. Arya ngomong apa? Yang Grand Canyon tadi, Miss. Oke, kalian tahu tadi Grand Canyon itu terletak di Amerika Serikat, ya. Grand Canyon itu dialiri oleh Sungai Colorado, ya. Berarti yang memiliki dinding-dinding batu yang sangat terjal, ya. Nah, dinding-dinding lembah tersebut itu berlapis-lapis, ya, sehingga menunjukkan periode pengendapan batuan sedimen, ya. Terus itu akibatnya apa? Ya, karena kan gampang ini Arya ya, kalau misalnya lihat tadi Grand Canyon itu dialirin oleh Sungai Colorado. Nah, akibat Sungai Colorado. Pelapukan itu apa, Miss? Pelapukan. Pelapukan itu batu-batuan yang sudah apa namanya ya? Batuan, terjadinya pelapukan batuan yang maksudnya yang sudah mengendap lama, ya, batuan-batuan yang mengendap lama, maksudnya yang sudah lama terbenam, tertanam, apa istilahnya, seperti itulah Arya, ya, terjadinya pelapukan. Ya, jadi kalau ini sudah jelas Arya, ini terjadi karena apa ya? Karena ada tadi sudah saya jelaskan Sungai Colorado itu yang menyebabkan sehingga terjadinya lembah Grand Canyon. Nah, karena karena aliran air itu apa yang mengakibatkan? Apakah erosi, apakah tektonik, apakah vulkanik, ataukah pelapukan? Ya. Gampang ya. Kalau tektonik itu karena gunung berapi. Tektonik itu karena lempengan, vulkanik itu karena gunung berapi, pelapukan itu karena batu-batuan, kalau erosi karena apakah? Ya, sudah gampang itu ya. Gampang sekali. Untuk nomor 10 sudah jelas itu negara mana kalian bisa lihat. Ya, nomor 11 sudah jelas. Selanjutnya nomor 11 tadi sudah. Nomor 12 kalian bisa lihat itu peta itu negara Finlandia. Ya, misalnya sudah ingatkan bahwa negara Finlandia itu sangat terkenal dengan ada 10 danau besar dan ratusan ribuan danau yang danaunya kecil-kecil. Jadi makanya terkenal dengan julukan 1000 danau. Ya, Finlandia. Kalau Bali terkenal dengan julukan 1000 pura, Finlandia itu terkenal terkenal dengan julukan 1000 danau. Oke, Anin 15, tunggu sebentar ya, bisa jelaskan nomor 12 ya. Jadi itu adalah danau yang sangat terkenal ya. Nah, kalau kalian perhatikan petanya ya, ini peta 1, 2 dan 3 berarti Danau Saimaa itu terletak di bagian tenggara negara Finlandia. Tepatnya nomor berapa itu kalian bisa lihat ya. Di bagian barat laut itu berbatasan dengan Rusia dan di bagian timur laut berbatasan dengan Helsinki. Helsinki itu adalah ibu kota negara Jerman ya. Itu sudah jelas, jadi kalian bisa melihat dan menebak nomor 12 itu angkanya nomor berapa? Ya, 1, 2, 3 atau 4 kah? Oke, untuk Anin nomor 15 misalnya bantu. Nah, nomor 15 ini kenampakan alam di benua Australia terbagi menjadi beberapa zona. Sudah bisa jelaskan ada beberapa zona untuk benua Australia ya. Terus kalian perhatikan itu ada tanda X. Nah, tanda X itu termasuk di Australia bagian barat.
Nah, X itu adalah Australia bagian barat. Nah, kenampakan alam yang ada di Australia bagian barat itu apa, Anin? Jelas ya, di bagian barat itu kenampakan alamnya apa? Ya, misalnya kasih tahu bahwa kalau di bagian utaranya terdapat ada ini ya, ada bla 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 yang sangat terkenal sehingga dia kaya dengan tambang emas. Kalau di bagian baratnya apa? Oke, sudah jelas ya Anin ya? Coba Anin perhatikan di bagian barat benua Australia itu apa? Ya, terdapat apa? Kenampakan alamnya berupa apa? Ya, lihat di buku. Lihat di LKS. Ada yang ditanyakan lagi? Untuk nomor 13 ya, 13 itu Finlandia dan Jerman mengalami suhu rendah di musim dingin. Di antara kedua ini negara memiliki suhu lebih rendah saat musim dingin adalah kalian ketahui bahwa Finlandia dan negara Jerman itu berbatasan. Ya, mereka memiliki iklim atau memiliki suhu rendah di musim dingin. Tapi kalian harus analisa apakah Jerman yang memiliki iklim yang sangat rendah ataukah Finlandia? Ya, kalian bisa tebak antara dua, Finlandia ataukah Jerman. Alasannya kenapa? Ya, nah di situ jawabannya kalian bisa lihat ya untuk nomor 13. Untuk nomor 13 gambar itu adalah hutan konifer ya atau hutan konifera, tadi sudah bisa jelaskan, itu terdapat di sebelah manakah di bagian Jerman dan topografinya itu bentuknya apa? Kalau hutan konifera itu terdapat di mana? Yang biasa tumbuh hutan konifera itu di mana? Ya itu jawabannya. Ya. Oke, untuk nomor 14, ini sudah jelas memiliki kondisi alam bervariasi the Great Barrier Reef, yaitu karang penghalang besar. Ini sangat terkenal sekali di benua Australia. Ya, jadi ada karang penghalang. Oke, waktunya 9.42, tinggal 3 menit lagi. Adakah yang sudah selesai? Yang sudah selesai silakan kasih tanda reaction. Yang sudah selesai silakan kasih tanda. Oke, ada Sharon, ada Kimberly, ada Quincy, ada Kak Ike, Anin sudah selesai juga. Ingat ya, A dan B. Yang lainnya, adakah yang sudah selesai? Oke, George sudah, Shelin sudah. Oke, ada lagi yang sudah selesai. Oke, Jonathan, thank you juga sudah selesai. Masih ada yang belum selesai? Brian, sudah selesai kah? Panji, A dan B, Miss. Iya, A dan B, Panji. A dan B. Fania sudah selesai, thank you. Ricardo juga sudah selesai, thank you ya. Oke, Gusti Ayu, iya. Sudah selesai juga. Ada yang lagi yang belum selesai? Ini waktunya sudah 9. Oke, Arya sudah selesai? Yang belum B, oke Beza, misalnya tunggu Franz, sudah selesai Franz juga sudah selesai. Oke Arya sudah ya, Beza yang belum bagian B, yang lainnya adakah? Gilen, mana Gilen? Jacqueline, oke thank you Jacqueline. Gilen, hai Gilen, di manakah di kau? Gilen, dengar suara Miss Alice, apakah sudah selesai? Sisa bagian B, Miss. Oke, Miss Alice tunggu. Miss Alice kasih waktu lagi, ini sudah 9.44, berarti Miss Alice kasih waktu 5 menit ya, sampai 9.50. Ya, tapi diusahakan bisa selesai ya. Untuk yang bagian B ini gampang banget. Ya, tadi ketahuan the Great Barrier Reef itu karang penghalang besar. Kalian tahu ada yang karang. Kalau karang penghalang besar itu berada di Australia, itu berada di lepas pantai timur laut benua Australia. Ya, itu terus fenomena alam ini terjadi karena adanya tumpukan batu karang
Kalian ketahui ada tumpukan terumbu karang, batu karang atau terumbu karang, ya, dia itu memanjang dari arah barat sampai laut tenggara Australia, itu kurang lebih 2000, sekitar 2000 kilometer. Wow, luar biasa ya panjangnya. 2000 kilometer dari barat laut sampai ke tenggara benua Australia, ya. Kalau kalian ketahui terumbu karang di benua Australia ini memiliki keanekaragaman, ya. Jadi ada keragaman bentuk, ada variasi jenisnya juga, ya, sehingga membuat keindahan alam dari benua Australia, ya. Ini terkenal sekali The Great Barrier Reef, ya, karang penghalang besar. Jadi jawabannya kira-kira karakteristik unik kenampakan alam tersebut gampang sekali sudah saya jelaskan, ya. Oke, untuk nomor 1 yang bagian B itu gampang sekali. Negara di benua Asia ditemukan banyak hutan hujan tropis karena beriklim. Wow, sudah gampang sekali. Kalau salah ini keterlaluan. Ya, curah hujannya bagaimana? Ya, oke. Untuk nomor 2, Miss, iya, Arya, gimana? 5B, Miss. 5B. 5B, gampang sekali Arya. Ini sudah jelas. Ya, sudah jelas kenampakan alam di ujung selatan dari Afrika Selatan itu berupa apa, sudah ada jelas itu, misalnya sudah kasih PowerPoint dan sudah misalnya jelaskan, ya. Ya, 5B. Ya, sudah jelas itu penampakan alamnya apa, berupa apa, ya, terkenal sekali di Afrika Selatan. Ya. Lihat. Ada yang belum? Oke, waktunya 9.47, 3 menit lagi ya berarti ya. Gilen ya 3 menit sama tadi yang belum selesai siapa ya? Gilen sama Saya Miss sudah. Oh, Gilen sudah. Yang lainnya siapa tadi yang belum ya? Satu lagi siapa? Apakah udah semua? Yang Oh iya Panji, lupa. Ya, thank you Panji. Oke, Panji masih 3 menit lagi ya. Misalnya masih tunggu. Yang lainnya sudah semua ya. Marvella sudah selesai? Adakah Marvella di sini? Oke, apakah ada Marvella? Halo Marvella? Bisa kasih reaction Marvella kalau dengarkan Miselis? Oke. Oke, thank you. Berarti sudah selesai ya. Oke. Panji, masih waktu 2 menit. Jamnya misalnya sudah menunjukkan pukul 9.48, berarti 2 menit lagi kita sudah selesai dan kita akan bahas sama-sama. Ya. Beza, selesaiin Beza yang bagian B, karena waktunya tinggal 2 menit. Ya. Sudah, Miss. Oke, belum, sudah kumpul. Oke. Kalau sudah selesai nanti kita akan bahas ya. Setelah itu nanti akan bisa kita koreksi sama-sama. Kalian kasih tahu. Selanjutnya setelah ini selesai kita akan masuk pada dinamika penduduk ya. Dinamika penduduk benua Asia. Ya, untuk kurikulum K13 di ini ya. Jadi kalau Ini dikumpul, Miss. Iya, dikumpul. Tidak usah dikumpul maksudnya, langsung dibahas di sini, Beza. Ya, langsung kita koreksi. Ya, ini misalnya sebelum baca, tetapi sudah ada di launching sama pemerintah tentang KD-KD selama pandemik ya. Jadi KD selama pandemik ini banyak sekali KD yang di-cut. Ya, nanti misalnya belum buka nanti akan misalnya baca dulu. Contohnya IPS itu ada beberapa KD yang akan di-cut jadi tidak perlu dipelajari sama kalian ya. Jadi kita akan langsung ya. Jadi karena kondisi seperti ini jadi pemerintah maklum ya. Jadi harap pemerintah memaklumi. Jadi materi yang diajarkan itu tidak semua harus diajari kepada kalian, tetapi hanya ada beberapa materi aja yang diajari, ya. Jadi tidak semua harus dikejar sampai selesai, ya. Oke.
Nanti kalau sudah Miss baca, nanti Miss infokan kepada kalian ya materi yang dipelajari, materi yang dilewatkan ya. Oke, waktu sudah habis 9.50. Panji, sudah selesai Panji? Ya, sudah, Miss. Oke, thank you Panji. Baik semuanya, sekarang kita akan bahas sama-sama. Ya, silakan nomor 1 langsung jawaban Anin. Nomor 1 jawaban aja, jangan dibaca soalnya, langsung dijawab. Nomor 1 apakah jawabannya? Ya, Anin, adakah Anin? Hello, Anin, adakah? Anin? Halo, Miss. Ya, langsung jawaban nomor 1 apa, Anin? Nomor 1 D, Miss. Ya, thank you Anin. Betul, jawaban nomor 1 adalah delta. Pegunungan Himalaya dan dataran tinggi Tibet terbentuk dari kesamaan proses geologi. Tadi sudah misalnya jelaskan bahwa dataran tinggi dan pegunungan Himalaya itu terbentuk karena adanya tabrakan atau karena adanya penunjangan lempengan, ya lempengan India ke lempengan Eurasia, sehingga menjadi proses tabrakan terbentuk ya, sehingga adanya pengangkatan batu ya, pengangkatan batu sehingga terbentuklah pegunungan Himalaya dan dataran tinggi. Jadi itu jawabannya yang paling tepat adalah dari adanya kesamaan proses geologis ya, sama-sama terjadi karena tabrakan lempengan India dan lempengan Eurasia ya. Jadi nomor 1 jawaban yang tepat adalah delta. Thank you Ani. Lanjut Sharon, nomor 2. Langsung jawab Sharon. D. Apa? D, delta. Iya, ya betul. Nomor 2 adalah delta, Asia Tenggara. Ya, sudah jelas ya di situ yang memiliki hutan hujan tropis itu negara-negara yang di kawasan Asia Tenggara. Asia Tenggara itu salah satu yang dilewati oleh oleh garis khatulistiwa. Contohnya adalah Indonesia ya. Oke, thank you Sharon. Nomor 2 delta. Lanjut nomor 3 Ricardo. Oke, jawaban kurang tepat Ricardo. Jawaban yang paling tepat apakah nomor 3? Ada yang bisa bantu Miselis jawaban? Ya? C. Masih salah. Jawaban nomor 3. B, iya, good, thank you. Jonathan. Ya, nomor 3 itu adalah Bravo. 3 Bravo, Gunung Bromo. Kalian ketahui bahwa Gunung Toba itu dan Danau Toba Danau Toba itu terbentuk karena adanya proses tektovulkanik. Jadi ada karena disebabkan oleh gabungan antara proses vulkanik dan tektonik. Ya, jadi ada gunung berapi karena lempengan. Ya, ada lempengan yang tabrakan sama terjadi karena gunung berapi sehingga terbentuklah Danau Toba. Ya, itu misalnya analisis ya. Kalau Gunung Bromo dan gunung-gunung yang lain yang ada di Indonesia itu terbentuk karena adanya vulkanik. Ya, jadi jawaban nomor 3 yang betul adalah Bravo, Gunung Bromo. Yang ketiga, yang bagian C, Ngarai. Ngarai itu kalian ketahui terbentuk karena adanya turunnya sebagian lempengan bumi. Lempengan bumi itu turun sehingga mengakibatkan patahan. Nah, patahan itulah yang mengakibatkan terjadinya Ngarai. Ya. Terus dataran tinggi Gayo, ya, dataran tinggi Gayo itu terbentuk karena proses erosi dan sedimentasi. Ya, jadi jawaban yang tepat nomor 3 adalah Bravo, Gunung Bromo. Oke, next selanjutnya Gabriela. Adakah Gabriela nomor 4? Langsung jawab Gabriela. Iya, good, thank you Gabriela. Nomor 4 ada Charlie, Jepang, sudah jelas. Lanjut Franz, nomor 5 Franz. Ya, Miss. Ya, jawaban yang tepat? C. C? Ya. Oke. Franz masih salah. Jawaban yang paling tepat nomor 5 apakah? E. Apa? E. A?
B, Miss. Jawab yang benar lah, enggak dengar Miss Elis. Pakai ini aja, pakai apa? Apa? B. Ya, nomor 5 adalah Bravo. Ya, benar ya. Nomor 5 itu Bravo, jadi sebagai pembangkit listrik. Kalau jalur transportasi sudah misalnya bilang bahwa sungai yang sangat deras dan aliran yang sungai pendek dan aliran deras itu tidak cocok sekali sebagai transportasi. Ya, tidak cocok sebagai objek wisata. Nggak mungkin juga ya. Budidaya ikan keramba nggak mungkin karena arusnya sangat deras, sehingga yang paling tepat nomor 5 adalah sebagai pembangkit listrik. Bravo. Ya, next nomor 6, Panji. Langsung jawab Panji. C, Miss. Ya, thank you Panji. Good. Nomor 6 jawaban yang paling tepat adalah C, Charlie, musim dingin ya. Oke, Fania, lanjut baca soal nomor 7. Langsung jawaban nomor 7 Fania. D. Oke, thank you Fania. Good jawabannya. Berarti nomor 7 ya, Delta. Pakistan menjadi batas sebelah barat India ya. Oke, Delta nomor 7. Nomor 8 Beza. Langsung jawab soalnya Beza. Jawabannya apa? Hello Beza. Beza. B. Apa? Bravo. Iya, good, thank you. Nomor 8, jawabannya Bravo, ya, pegunungan Himalaya. Kalian sudah tahu ya, Himalaya itu berada di India, sama dataran tinggi Tibet juga berada di India. Ya, itu dataran tinggi Tibet itu bisa dihuni oleh masyarakat yang namanya adalah masyarakat Tibet. Terkenal sekali ya. Kalau pegunungan Himalaya itu tidak cocok untuk dihuni, tapi cocok untuk didaki. Ya, itu terjadi karena adanya tumbukan lempengan India dan Eurasia, sehingga mengakibatkan pengangkatan batuan, ya, pengangkatan batuan sehingga terbentuknya pegunungan dan dataran tinggi. Ya, itu. Good, thank you. Beza nomor 8, Bravo. Lanjut nomor 9, Gusti Ayu. 9, Gusti Ayu, ya. C. Apa? C. C. Oke, jawaban kurang tepat, Gusti Ayu. Yang paling tepat apakah nomor 9? Ada yang membantu misalis? Yang paling tepat? B, Miss. B. Masih salah. Adakah? Iya, A. Good, thank you. Nomor 9, Shelin. Jadi jawaban yang tepat itu nomor 9 adalah alfa. Ya, erosi. Kalian ketahui Grand Canyon itu dialiri oleh sungai Colorado. Nah, aliran sungai itu mengakibatkan terus terjadinya erosi. Ya, adanya erosi. Erosi itu disebabkan oleh air sungai, ya. Erosi sehingga mengakibatkan terbentuklah lembah Grand Canyon, ya. Itu nomor 9. Ya. Oke, lanjut nomor 10. Jacqueline, ya, Jacqueline. Hello Jacqueline. Oke. Ya, jawabannya apa Jacqueline? Nomor 10 Jacqueline. Langsung jawab. Apa? Nomor 10 A. Ya, thank you Jacqueline. Ya, nomor 10 Alpha. Betul ya, 10 Alpha Argentina dan Amerika. Ya, 10 Alpha. Oke, next Gilen. Lanjut Gilen. Waktu kita ya udah mepet sekali. 11 Gilen. Gilen. Ya. C, Miss. Apa? C. C. Salah, kurang tepat. Adakah yang bisa bantu misalis? Jawaban yang tepat nomor 11. D, Miss. Apa? D. D. 11 ya, delta. Ya, 11 itu delta. Tanah sekitar aliran sungai lebih subur, ya. 11 delta. Lanjut 12. Jonathan. C, Miss, C. 12 C. Ya, good, thank you Jonathan. 12 Charlie, angka 3. Ya, 12 3 ya, Charlie. Lanjut 13 Shelin. B, Miss. Oke, thank you. 13 Bravo, good.
Shelin. 13 Bravo. Lanjut 13 lagi yang ada hutan konifera. Ya, si George. George 13 George yang gambar itu. Penampakan alam. 13 C, Miss. Iya, thank you George. Jadi 13 Charlie ya, bagian selatan dan pegunungan ya. Charlie, selatan, pegunungan. Ya, oke, thank you George. Nomor 14 Kim. Kimberly. Nomor 14 B. Iya, thank you Kimberly. Nomor 14 B sudah jelas, berarti itu adalah adanya kumpulan ribuan terumbu karang ya. Oke, Marvella nomor 15. Panji 13 itu Charlie. 13 yang mana nih Panji? 13 yang atas yang pertama Bravo, 13 yang kedua Charlie ya. Panji. Yang atas itu Bravo. Marvella, adakah Marvella? 15. Marvella. Oke, Marvella belum ada info. Brian, 15. Miss. Ya, thank you. 15 Alpha ya, 15 Alpha. Oke, sudah 10 lewat 1 ya. Berarti kita sampai jam 10 lewat 10. Masih ya, masih ada waktu. Bagian B. Oke, thank you Marvella. Tidak apa-apa audionya nggak bisa ya. Nanti misalnya panggil chat ya Marvella untuk salah betulnya ya. Selanjutnya yang bagian B itu adalah tropis dan tinggi. Jelas ya, tropis jadi beriklim tropis dan curah hujan tinggi. Untuk nomor 1. 14, Panji ini ketinggalan terus. Nomor 14, Bravo. Panji 14, Bravo. Ya, nomor 2 yang bagian B itu jawabannya adalah flora khas daerah tersebut yaitu kaktus sama kurma. Ya. Arya 279 itu maksudnya apa Arya? Maksudnya 2, 7, dan 9 gitu ya? Ya, nomor 2 itu delta Arya. Nomor 2 delta, nomor 7 itu delta. Nomor 9 itu alpha. Delta, delta, alpha. Ya. Oke, next. Nomor 4, aliran sungai nomor 3, sorry. Jadi berdasarkan karakteristik tersebut wilayah Amerika Utara memiliki iklim kutub. Jawabannya kutub. Ya. Oke. Untuk yang 4 sudah jelas, berarti Grand Canyon itu terdapat di negara mana? Amerika Serikat. Ya, kalau masih salah itu keterlaluan. Ya, lanjut nomor 5, penampakan alam di ujung selatan di Afrika Selatan sudah jelas, sudah misalnya jelaskan. Itu ada pegunungan Table. Ya, sangat terkenal di Afrika Selatan. Oke, sudah? Ada yang ditanyakan? Sudah jelas semua? Misalnya mau panggil, iya. Miss, nomor 3 MB apa? Tadi saya putus-putus. 3 yang bagian B kutub. Oke. Oke, silakan langsung. Yang kedua, kaktus dan kurma kan ya? Iya. Betul banget Arya. Silakan misalnya langsung panggil namanya, langsung kalian tulis salahnya aja. Salah berapa. Ya. Oke. Arya berapa salahnya? Agak cepat ya. Arya salah 1. Langsung digabung A dan B. Langsung A dan B salahnya. Langsung ditotal, bagian A dan B salah berapa? Oke, Arya salah 1. Ya. Oke, next. Alea, adakah Alea di sini? Ya, Alea. Berapa Alea? Salah berapa? Alea, salah berapa? Salah berapa? Salah 2. Oke. Alea salah 2, Shelin salah 1 ya. Oke.
Oracle ada Oracle ya? Kalau beda kelas, Miss. Oke, sorry catatan saya salah. Franz, Ya. salah berapa? 5. Salah? 5. 5. Aduh. Gusti Ayu Sylvia. Salah 2, Miss. Oke. Jonathan. Salah 3, Miss. Oh, tinggi-tinggi bagus nilainya ya. Gilen. Ya, Miss. Salah berapa? Yang A salah 7, Miss. B. Salah 1. Oke, salah 8. Berarti betulnya 12. Quincy di sini ada salah 3. Berarti betul 17. Brian. Salah 2 bagian A, Miss. B-nya? Nggak ada. Oke. Langsung di total aja ya. Salah 2 berarti betul 18. Ricardo. Edo. Salah 1 bagian A. Oke, good. Wah, pintar semua. George. Salah 3. Oke. Beza. Salah 1 A, salah 1 B. 2 jadinya. Oke, 18. Langsung aja. Sharon. Salah 3. Oke. Panji nggak ada di sini ya? Ya, Panji. Hello, Panji. Oke. Jacqueline. Salah 2. Oke, Anin salah 2. Jacqueline salah 2, 18. Kimberly. Salah 3. Oke. Salah 3. Adakah yang belum dipanggil? Ya, Miss. Siapa ini? Arya Kurniawan. Ya, Putu Arya Kurniawan. Ya berapa? 4, Miss. Hah? 4. Salah 4. Ya. Ya. Salah 4 berarti 16. Ya. Sudah ada lagi yang belum dipanggil? Oh ya, Marvella. Salah 2, berarti betul 18. Ada lagi yang belum dipanggil? Fania. Lupa Fania berapa Fania? Langsung chat aja nggak apa-apa. Fania, oke, betul 18. Ini nilainya bagus-bagus ya. Ada lagi yang belum dipanggil? Ada yang belum dipanggil? Sudah semua? Oke, udah semua ya. Berarti sudah semua. Oke, terima kasih untuk hari ini. Berarti kita masuk materi hari Jumat selanjutnya tentang dinamika penduduk ya, benua-benua di dunia ya. Misalnya sudah bikin PowerPoint-nya, ini lebih pendek dan lebih singkat ya, enggak terlalu banyak karena materinya juga pendek ya. Karena kita yang materi sebelumnya itu menghabiskan waktu yang cukup banyak. Oke, sudah ada waktunya menunjukkan 10:08, jadi kita akhiri dan misalnya tutup pembelajaran kita hari ini. Misalnya minta tolong ke satu orang untuk mimpin kita dalam doa. Adakah namanya yang belum pernah misalnya panggil? Nanti kalau enggak dipanggil nanti bilangnya misalnya pilih kasih ya. Karena misalnya tidak misalnya lupa siapa aja yang sudah misalnya panggil dan belum. Yang belum silakan siapa di sini yang belum pernah dipanggil untuk berdoa. Ayo dong langsung. Biar waktunya cepat, tinggal 9 menit nih, 1 menit lagi. Ayo. Kalau gitu yang bersedia aja. Ayo. Tutup dalam doa. Enggak ada nih. Ya udah Sharon, silakan Sharon bisa pimpin dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, makasih atas segala yang Engkau beri pada hari ini, Tuhan. Kami sudah selesai belajar IPS. Tolong sekarang Kau berkati kami akan istirahat, dan berkatilah kami dalam pelajaran selanjutnya. Terus Tuhan Yesus segalanya, ya amin. Amin, thank you, God bless you, sampai ketemu hari Jumat. Ya. Quincy, Franz, Kim,
Anin, Dominika, Jacqueline, Marvela di mana? Fania, oke. Brian, Alin, Aka. Oke. Selamat pagi. Hari ini Miss janji ada ulangan ya? Oke, sebelum kita mulai ulangan hari ini, Miss minta untuk siapa yang belum masuk ke sini? Adit kelas ini ya? Kelas sebelah Adit. Oke, Miss minta untuk Dominika pimpin doa, Nak. Teman-teman, mari kita berdoa. Sekarang kami akan memulai pelajaran fisika. Tolong Kau berkati kami dalam ulangan yang akan kami kerjakan setelah ini. Terima kasih Yesus, segala hal ya. Amin. Thank you. Oke, untuk ulangannya, penilaian hariannya, aturannya adalah semua videonya harus dibuka. Kemudian jawabnya di Google Form, nanti Miss kirimkan linknya. Lalu di sana sudah ada petunjuk, silakan kalian orat-oret. Kalau dapat soal yang orat-oret, silakan di orat-oret. Kemudian orat-oretnya dikirim ke WA-nya Miss. Ya. Oke. Kita mulai saja. Oke, silakan dibuka Google Form-nya. Sebelumnya dibuka dulu videonya, semua. Kalau tidak ada yang tidak membuka video, Miss berikan tugas tambahan sama seperti kelas 9C. Silakan dikerjakan. Mungkin nanti kalau ada yang mengerjakan lewat HP, bakal ke-freeze dia videonya, enggak apa-apa. ...20 soal. Kerjakan dalam waktu 1 jam. Enggak, apanya putus? Besa mana Besa? Buka dulu. Pakai cara nggak, Miss? Ya, kalau ada yang pakai cara, silakan oret-oret, nanti caranya dikirimkan ke WA-nya Miss. Nggak apa-apa, Besa, dibuka aja. Yang penting udah kelihatan. Boleh, silakan Anin. Kerjakan pelan-pelan, waktunya masih banyak. Miss, bonnet apa lagi, Miss? Ebonit sama dengan penggaris plastik.
Miss, saya harus ambil kertas orator dulu. Ya, silakan. Dimatiin nggak? Nggak perlu dimatiin. Alia, coba Alia bukanya pakai apa? Pakai HP? Kok nggak mau ya pakai laptop? Tunggu sebentar.
Yang tanda U kecil itu mikrokulom, Anin. Oh ya, ada yang tahu Jonathan kemana? Gak hadir dia. Miss retractor tuh diapain? Apa-apa? Retractor tuh diapain? Ah? Retractor. Apa itu? Keluar apa dia? Nggak tahu. Makanya saya nanya. Nomor berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 9, Miss. Orang diacak itu nomornya. Apa soalnya? Yang PQRST itu? Oh, bereaksi, interaksi, ditolak, ditarik itu loh. Retractor tuh, Miss. Masa gitu tulisannya ya? Oh. Note the following image. If R is charged positively as withdrawn R. P retracted Q. Q rejected R. P withdrawn R. The correct statement is as withdrawn tuh apa lagi, Miss? Ditarik gitu. Itu bahasa Indonesia sebenarnya Miss taruh di sana. Jika Oh, Inggris keluar. nggak tahu Miss aturannya di ininya apa. Jika R bermuatan positif, Coba saya S. translate lagi, Miss. Oke. Balikin dulu. Iya. Tapi nggak boleh keluar gitu loh, nggak bisa ini masuk lagi. Oke. Ditarik. Kok beda Okay. sama withdrawn ya? Aduh, ribet kali ini ya. Ya, silakan dikerjakan. Aduh, kasihan kali. Oke, tunggu sebentar Anin.
Oke, dikerjakan saja dulu AP. Good job. Lima 50. Oke, selamat siang anak-anak. Bisa mendengarkan suaranya, Miss? Yang lainnya? Oke. Baik. Nah, hari ini Miss akan lanjutkan untuk ambil nilainya kalian membaca Baos Ugrawakya di halaman 9 dan 10. Ya, karena minggu lalu masih ada yang belum semua. Jadi Miss akan lanjutkan hari ini. Oke. Yang belum itu kira-kira ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang. Miss mau tanya sebelumnya, apakah ada di sini yang audionya bermasalah? Kalau ada audionya bermasalah, silahkan saya sampaikan nanti agar Miss susul ininya. Miss susul ambil nilainya lewat rekaman video atau voice note nanti. Selain Eka, apakah ada? Eka saja ya? Oke. Nah, Miss sampaikan sekarang untuk Eka, butuh Eka Asih, karena ini harus nilainya, jadi kalau bisa nanti Miss minta Eka sama Ricardo. Ya, nanti rekaman kalian membaca ini, membaca Baos Ugrawakya ini di halaman 9 dan 10, silahkan di voice note ke Miss atau kalian videokan diri kalian baca, kirim videonya itu ke Miss. Ya. Di voice note boleh, kalian baca videonya juga boleh. Yang penting Miss dengar suaranya kalian, bagaimana intonasi dan pelafalannya kalian ya. Dikirimnya, nanti Miss kasih dikirim kemana. Ya, itu khusus untuk teman-teman kalian yang bermasalah dengan audio. Ya, di voice note boleh, direkam video ketika membaca juga boleh. Nanti nomornya Miss, WA-nya Miss bisa minta di wali kelas. Oke? Untuk Ricardo, Eka, dan siapa lagi yang bermasalah audionya? Berdua saja. Ya itu, silahkan.
bagi yang belum mengumpul tugas, masih belum mengumpulkan tugas, silahkan kumpulkan tugasnya ke emailnya Miss. Emailnya liarupini@gmail.com. Ya, kalau ke WA itu error, jadi kadang masuk, kadang enggak gitu nanti ya. Jadi ke email saja biar aman. Oke, hari ini Miss lanjutkan. Yang belum itu adalah 8 orang. Dimulai sekarang bisa? Bisa ya? Kalian cukup aktifkan audionya saja, tidak usah on kamera, tidak apa-apa. Agar tidak lama ya. Kita mulai. Michael Jonathan Mauleki. Benar ya Michael dipanggil? Jonathan. Ya, silakan dibaca Baos Ugra Wakil halaman 9 dan halaman 10. Yes. Baos Ugra Wakil Pamuspen Saraswati. Inggit titiang maturing para pemendek sinamian, titiang lunas uratian idedane duaning parikramane pacang kakawitan. Sadurung ngelantur ngiring rin nunas ice majeng ring ide sang yang widi kuasa malarapan pangastung karem. Om Swastiastu. Ratu Pedande sane maraga suci tur banget baktinin titiang. Bapak kepala sekolah sane pisingihin titiang. Bapak-bapak miwah ibu-ibu guru sane wangiang titiang. Bapak ibu staf TU sane mustikayang titiang. Miwah taler para siswane maka sami sane tresna asihin titiang. Pangayu bagil aturan titiang majeng ring ide yang widiwase. Duaning sangkane asung kerta wara nugrahan ide mawin titiang. Miwah ide dana kena rahajeng prasida ngamiletin parikrama pamuspon rahina mangkin. Matur suksema ping banget mantu ring sapangaruh ide daden sareng sami. Duani ide padande sampun puput ngastawayang wangi miwah aturan ide dana sinamian. Mangkin ngiring piar sayang Dharma Wacana indi piodalan sang yang Aji Saraswati. Dharma Wacana puniki paceng kawedar oleh guru agama Duane Bapak Ida Bagus Anom SAG Durusang Titiang. Ida dana para bakta sana wangiang titiang asa punika iwau Dharma Wacana saking Bapak Ida Bagus Anom SAG. Dumugi prasida karesepang pinaka dasar mapari laksana luwih ayu. Para pamedek sana wangian titiang sadurung pamuspen kamargiang. Ngiring kawitin antuk matri sandia sinaragen. Indik tri sandia miwah kramining sembah pacang panter oleh jero mangku subbakti. Mantu uring dana jero mangku galah katur. Ratu Pedando Bapak Kepala Miwa Pamendek Sinamian sana wangian titiang. Duaning pula palihing pamuspen duana sampun puput. Sana mangkin ngiring sinarangan nita rasa pisugehe marupa ajeng nyase. Nanging saduranga ngiring puputang acara punika antuk para mesanti. Om santi om. Terima kasih. Sebelum lanjut, anak-anak, setelah kita ambil nilai untuk membaca ini, Miss akan menjelaskan kepada kalian tentang penggunaan tengenan nge. Ya, ini adalah materi tentang pasang aksara Bali. Jadi, Miss akan tampilkan ini gambarnya. Silahkan kalian sambil menunggu giliran atau yang sudah mendapatkan giliran minggu lalu, ya ditulis dulu ini. Setelah selesai temannya membaca, semua sudah Miss ambil nilainya, Miss akan jelaskan. Jadi Miss tidak perlu menunggu kalian menulis lagi, Miss tinggal menjelaskan. Ya, sambil menunggu temannya, silahkan kalian tulis dulu ini. Ya, nanti setelah selesai akan Miss jelaskan pada kalian. Kelihatan? Kelihatan anak-anak? Kalau kelihatan,
Direspon dulu. Oke, yang lainnya? Terlihat? Oke, siap. Baik. Yang sudah mendapat giliran atau yang menunggu giliran, silahkan ditulis dulu ini. Bisa kan lanjutkan teman-temannya membaca. Nanti bisa jelaskan ini bagaimana cara menggunakannya. Oke, silahkan ditulis. Dilanjutkan Putu Ayu Nindya Maheswari. Ayu Nindya, silakan. Baos Ugrawakya Pamuspan Saraswati. Halo? Ya, silahkan. Baos Ugrawakya Pamuspan Saraswati. Inggih, titiang matur ring para pamedak sinamian, titiang lunas uratian idedane, duaning parikramane pacang kakawitan. Sadurung melantur, ngiring rin lunas ice majeng ring sangyang ida widiwasa, malarpan pangastungkara. Om Swastiastu. Ratu Pedanda sane meraga suci tur banget baktining titiang, Bapak Kepala Sekolah sane pisinggihin titiang, Bapak-bapak miwah ibu-ibu guru sane wangyang titiang, Bapak Ibu staf TU sane mustikayang titiang, miwah taler para siswane makesami sane tresna asihin titiang. Pengayu bagia aturang titiang majeng ring ide sangyang diwakse, duaning sangkaning asung kertewase, nugrahang ide mawinan titiang miwah ide dane kenak rahajeng, prasida ngamiletin parikrama pamuspan rahine mangking. Matur suksma ping banget mantuk kering sapang rahu ide dane sareng sami. Duaning ide pedanda sampun puput ngastewayang wangi miwah aturan ide dane sinamian, mangkin ngiring yar sayang dharma wacana indi, piodalan sangyang Aji Saraswati. Dharma wacana puniki pacang kawedar oleh guru agama Druene, Bapak Ida Bagus Anom, SAG Dursang Titiang. Ida dani, para bakti sane wangyang titiang, asa punika iwawu dharma wacana saking Bapak Ida Bagus Anom, SAG, dumugi prasida karesepang pina ke dasar maprilaksana luih ayu. Para pamedak sane wangyang titiang, sadurung pamuspan kamargian, ngiring kawitin antuk matrisan jesinarengan. Indi tri sanja, miwah kramaning sembah pacang kaenter olih jeromangku subakti. Mantuk ring dane jeromangku galah katur. Ratu Pedanda, Bapak Kepala miwah pemedak sinamian sane mongyang titiang, duaning pula palihin pamuspan Druene sampun puput. Sane mangkin ngiring sinarengan nyiterase pisugue marupa ajengan yase. Nanging sadurunge, ngiring puputan acara puniki antuk para mesanti. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih Ayu. Eka, audionya bermasalah. Quincy Krisanta Sumargo, silahkan. Judulnya perlu. Langsung saja, Nak. Inggih titiang matur ring para pamedak sinamian. Titiang lunas uratian ida-idana, duaning parikramane pacang kakawitan. Sadurung lantur ngiring rin lunas ija, majang ring ida sang widi, fase malarapan pangas tungkara. Om Swastiastu, Ratu Pedane, sane maraga suci tur banget bakti nin titiang. Bapak Kepala Sekolah sane pisinggihin titiang. Bapak-bapak miwah ibu-ibu guru sane mongyang titiang. Bapak atau ibu staf TU sane mustikayang titiang miwah taler para siswane makasami sane tresna asihin titiang. Pangayu bagia turang titiang majeng ring ida hong widiwasa. Duaning sangkaning asung kerta wara nugrahan ida mawinan titiang miwah idane kena rahajeng. Pasidang ngamiletin parikramana pamuspan kahiyahane mangkin.
Matur suksma ping banget mantuk ring sapang rawuh ida danis sareng kami. Daning ida padanda sampun puput wasta wayang wangi miwah aturan ida ni sinamian. Makin ngiring piar sayang dharma becana idir piodala sang Huang Aji Saraswati dharma wacana puniki pacang kawedar oleh guru agama Druene Bapak Ida Bagus Anom SAG Durusang Titiang. Ida idane para bakte sane wangyang titiang. Asa punika iwawu dharma wacana saking Bapak Ida Bagus Anom SAG dimogi presida Kasepang pinaka dasar parali laksana Wi Ayu. Para pamadeg sane wangyang titiang sadurung pamuspan pamardiang miring kawitin antuk matri sadia sinarengan indik tri sandya miwah kramaning sembah pacang kaenter alih jero mangku subakti. Mantu kering dana jero mangku belah katur. Satu pedanda Bapak Kepala Sekolah miwah pameda sinamian sane wangyang titiang. Duaning pula palihing pamuspan dueni sampun puput. Sane makin ngiring sinarengan parasa pisubuhe. Rupa ajengan yasa nangin sadurunge ngiring puputang acara puniki atuk parama santi. Om santi santi. Om. Oke, terima kasih. Ricardo, bermasalah audio tadi ya. Shenlin Sugiarto. Silakan, Nak. Inggih titiang maturing para pamedek sinamian titiang lunas uratian idane duaning parikramane pacang kakawitan. Sadurung lantur miring rin lunas ica majeng ring ide sang Hyang Widi Wasa malarapan pangastungkaran. Om Swastiastu. Ratu pedanda sane maraga suci tur banget baktinin titiang Bapak Kepala Sekolah sane pisingkihin titiang Bapak miwah ibu-ibu guru sane wangyang titiang Bapak atau Ibu staf TU sane mustikayang titiang miwah taler para siswane makasami sane tresna asihin titiang. Pangayu bagia aturan titiang majeng ring ide Hyang Widiwasa duaning sangkaning asungkerta wara nugrahan ide ngawinan titiang miwah ide dane kena rahajeng prasida Ngamiletin. Parikrama pamuspan rahinane mangkin. Matur suksma ping banget mantuk ring pangrauh ide-idane sareng sami. Duaning ide padanda sampun puput ngasta wayang wangi miwah aturan idane sinamian mangkin ngiring piar sayang dharma wacana indik piodalan sang Hyang Aji Saraswati. Dharma wacana puniki pacang kawedar oleh guru agama Druene. Bapak Ide Bagus Anom SAG Durusang Titiang. Idane para bakte sane wangyang titiang asa punika iwawu dharma wacana saking Bapak Ide Bagus Anom SAG dumugi prasida karesepang pinaka dasar parilaksana luwih ayu. Para pamedek sane wangyang titiang. Sadurung pamuspan kamargi yang ngiring kawitin antuk matri sandya sinarengan indik tri sadya miwah kramaning sembah pacang
kaenter olih jero mangku subakti. Mantuk ring dane jero mangkuk galah katur. Ratu pedanda bapak kepala miwah pamedek sinamian sane wangiang titiang. Ganing kula palihing pamuspan druene sampun puput sane mangkin ngiring sinarengan mitarase pisubuhe marupa kajungan yase. Nanging sadurunge ngiring puputang acara puniki antuk parame kanthi om santi om. Baik, terima kasih. Fania Angelina Jaya. Bawa Sugrawakia Pamuspan Saraswati. Inggih titiang maturing para pamedek sinamian, titiang nuras uratian ida dani. Duaning parikramane pacang kakawitan. Sadurung lantur ngiring rin nunas ica majeng ring ida Sanghyang Widi Wase malarapan pangastungkara. Om Swastiastu, Ratu Pedanda sane merage suci tur banget baktinin titiang. Bapak kepala sekolah sane pisinggihin titiang, bapak-bapak miwah ibu-ibu guru sane wangiang titiang, bapak atau ibu staf TU sane mustikayang titiang, miwah taler para siswane makasami sane tresna asihin titiang. Pangayu bagia turang titiang majeng ring ida yang widiwase. Duaning sangkaning asung kertawara nugrahan ida mawinan titiang miwah ida dane kena kahajeng. Prasida ngamiletin parikrama pamuspan rahinane mangkin. Matur suksma ping banget mantuk ring sapangrau ide dane sareng sami. Duaning ide padanda sampun puput ngastawayang wangi miwah aturang ide dane sinamian. Mangkin ngiring piar sayang Dharma Wacana indik piodalan Sanghyang Aji Saraswati. Dharma Wacana puniki pacang kawedar oleh guru agama duane Bapak ide bagus anom SAG Durusang Titiang. Ide dane para bakte sane wangiang titiang. Asa punika iwau Dharma Wacana saking Bapak ide bagus anom SAG dumugi prasida karasepang pinaka dasar mari laksana luwih ayu. Para pamedek sane wangiang titiang. Sadurung pamuspan kamargiang ngiring kawitin antuk matri sandia sinarengan indik tri sandia miwah kramaning sembah pacang kanter oleh jero mangku subakti. Mantuk ring dane jero mangku galah katur. Ratu Pedanda bapak kepala miwah pamedek sinamian sane wangiang titiang. Duaning pula palihing pamuspan duwene sampun puput. Sane mangkin ngiring sinarengan nyitarase pisubuhe marupa ajengan yase. Nanging sadurunge ngiring puputang acara puniki antuk parama santi om santi om. Oke, terima kasih. Sudah semua berarti ya? Ya. Nah, kalau sudah, ya, itu adalah materi aksara ya. Yang di-share ini adalah materi aksara. Nah, sekarang Miss akan menjelaskan kepada kalian mengenai materi aksara Bali. Sudah? Materi aksara Bali di sini Miss fokuskan pada tengenan. Apa itu tengenan? Tengenan itu adalah konsonan dalam aksara Bali. Ya, konsonan pada umumnya ada 4 kalau di aksara Bali. Itu ada cecek, bisah, surang, adag-adag. Tapi hari ini kita akan fokuskan untuk membahas mengenai cecek atau tengenan nge. Suaranya eng. Ya. Sebelum Miss menjelaskan ke tengenan nge, Miss akan jelaskan secara umum apa itu tengenan dan jenis-jenis dari tengenan. Oke. Silahkan kalian catat nanti ya. Miss mau pakai whiteboard dulu. Oke.
Silahkan diperhatikan. Disiapkan buku catatannya. Miss akan menjelaskan sekarang. Tengenan. Nah, tengenan dalam bahasa Bali, dalam aksara Bali, tengenan itu ada 4 jenis anak-anak. Nah, ada petang, soroh, tengenan. Ada 4. Apa saja tengenan itu? Yang pertama, itu ada yang namanya cece. Ya, ini dibacanya cece. Apa itu cece, Miss? Cece ini adalah bentuk lain dari tengenan nga. Kalau aksara Balinya, ya, kalau aksara Balinya itu ya seperti ini. Nga. Ini yang pertama, cece. Kalau kalian ketemu tengenan nga, eng gitu misalnya, ya jangan sebutkan nga. Katakan saya dia eng. Maka eng ini harus diubah menjadi cece. Contoh. Kata kacang. Ini tengenan anak-anak. Eng ini tengenan. Kacang. Bagaimana cara menulisnya? Kacang. Ingat, dalam aksara Bali, satu aksara melambangkan 2 bunyi dalam huruf Latin. Ini adalah K dan A. Tapi dia satu aksara, tapi melambangkan K dan A. K. Satu aksara melambangkan ca dan A. Ca. Ini eng. Eng ini, karena dia konsonan, tidak ada vokal, maka kalian ubah menjadi cece. Sudah? Ini adalah tengenan nge atau cece. Yang kedua, bisah. Bisah ini adalah tengenan H. Kalau wianjananya seperti ini. H. Ya. Contohnya, kita ambil contoh yang gampang saja. Pasih. Nah, ini dia. Ini namanya tengenan. Di belakang. Tidak ada vokal. Bagaimana caranya membuat? Kita tuliskan dulu aksara pa, sa, pasa. Biar dia mau i, tuliskan ulu. Pasi. Nya menggunakan bisah. Jangan lupa pakai koma. Pa, si, pasih. Cece, bisah. Yang ketiga, surang. Nah, ini adalah surang. Bunyinya dia tengenan ra. Ya. Ini adalah tengenan ra. Oke. Ini tengenan ra. Contoh kata yang umum saja. Kalau tadi pasih, kita pakai pasar sekarang. Pasar. Bagaimana cara menulis pasar? Gampang. Tinggal tulis pa, sa, dan surang. Pasar. Pasar. Itu caranya menulis. Sudah? Ini pasar. Cecak bisa surang. Yang keempat adalah ini namanya adeg-adeg. Adeg. Ya. Apa fungsi dari adeg-adeg ini? Fungsi dari adeg-adeg sendiri adalah menghilangkan bunyi vokal di belakang konsonan.
Nah, fungsi utama dari adag-adag adalah menghilangkan bunyi vokal di belakang konsonan. Contohnya, nah kita lihat contoh sekarang. Kata pen, E-nya kita pakai apostrof di atas. Oh, sorry. Iris deh. Dihapus dulu. Oh, sorry. Contohnya adalah kata pensil. Ya. Pen, ada apostrof di atasnya, sil. Miss ingatkan sekali lagi anak-anak, kalau ketemu E dengan apostrof di atas, kepalanya, berarti dia ini dibaca E. Kalau nulis aksara Balinya menggunakan taleng. Ya, kalau tidak ketemu apostrof di atasnya, tidak ada apostrof, berarti dia adalah E. Menulis aksara Bali dengan pepet. Ini E, ini E. Nah, kalau ini ada apostrofnya, berarti kalian harus tulis talengnya dulu. A, P, N, gempelan sa. Nah, ini adalah gempelan sa. Pensi. Pen, ini sa, I, pensila. Biar dia mati lah-nya, tutup dengan adag-adag. Jangan lupa koma. Pensila. Itu fungsi adag-adag. Contohnya lagi. Pulpen. Cari yang gampang-gampang di kehidupan sehari-hari saja ya. Pulpen. Pa, suku, ini U, pu, la, pula. Biar jadi pul. Sebentar loh. Kita kasih renggang dulu sedikit. Nah, pula. Jadi pul, tulis gempelan pa. Pulpa. Ini kan ada E-nya. E-nya taruh di sini. Nah. Pu, pa dan suku pu, pul. Ini pa. Pulpa. E. Pulpe. Sekarang tinggal menulis na. Pulpena. Biar jadi pulpen, tutup dengan adag-adag. Seperti ini. Kenapa talengnya ada di depan la? Sedangkan gempelan pa-nya di belakang la.
Karena ada seperti ini anak-anak. Ada gantungan, ada gempelan. Ada aksara yang punya gantungan, ada aksara yang punya gempelan. Kalau aksara sa ini dia tidak punya gantungan, tapi dia punya gempelan. Gempelan sa adalah tulis suku dulu, baru tempel dengan pa. Ini adalah sa, gempelan sa. Ada gempelan pa. Gempelan pa gampang, tinggal pa saja. Seperti ini. Ini adalah bentuk dari gempelan. Ini namanya gempelan. Nah, inilah gempelan. Ketika kalian membuat pensil, gempelan sa ini, sukunya kalian letakkan di bawah na. Ini ada suku di bawah na. Di sebelahnya tempel di antara na dan suku ini pa. Jadilah dia sa. Ini, keduanya ini adalah sa. Ya, ditambah ulu, i jadi si. Kalau yang ini saja adalah pa. Ini dia punya gempelannya. Pulpen. Karena si pa dan la ini nempel, maka talengnya ini letakkan di depannya la. Ya jangan letakkan di depannya ini. Salah, karena dia ini nempel, berdua nempel. Maka di sini dia dititipkan. Oke. Begitu pula, kalau ada sa berbunyi e, maka talengnya ditaruh di depan aksara ini. Aksara yang depannya. Di depan wianjana, bukan di depan gempelan. Ya. Lalu ada adeg-adeg. Ini fungsinya untuk menghilangkan bunyi vokal di belakang konsonan. Agar dia mati. Kalau tidak ya bunyinya pensila. Tapi kalau ditutup dengan adeg-adeg, bunyinya pensil. Itu saja. Sudah? Sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan raise hand atau di chat langsung boleh. Nah, ini silahkan. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Sudah? Bisa lanjutkan? Oke. Ada yang mau bertanya? Boleh diangkat tangannya. Sampai di sini. Ini adalah tengenan secara umum. 4 jenis tengenan. Setelah ini, Miss akan fokuskan ke tengenan nga dulu. Ya, karena tengenan nga ini dia punya aturan. Ada 4 aturan bagaimana cara menggunakan tengenan nga. Jangan sampai nanti sembarangan menggunakan tengenan nga. Tidak boleh. Masing-masing tengenan punya aturan-aturan penggunaan tersendiri. Bisa lanjutkan boleh? Oke. Lanjutkan saja ya. Setelah ini, oke, ini adalah tengenan secara umum. Nah, sekarang Miss jelaskan ke tengenan nga. Oke, ini adalah tengenan nga anak-anak. Atau kalau misalnya dia diubah, nanti akan menjadi cecek. Ya. Tengenan nga mempunyai 4 aturan. Ugar-ugar tate cara nyuret.
nyuratang tengenan nga. Bagaimana caranya menulis tengenan nga, baik itu dalam kata maupun dalam kalimat. Ya. Aturan yang pertama. Dengarkan, silahkan dicatat. Tengenan nge, ring kecap penguntat keruna, patut ke surat mauah dados cecek. Ya. Tengenan nge, ring kecap penguntat keruna, patut ke surat mauah dados cecek. Ketika kalian bertemu tengenan nge atau eng di akhir kata, baik itu dia dalam kalimat, di tengah-tengah kalimat, di akhir kalimat, di awal kalimat. Yang jelas kalau sudah di akhir kata, maka eng ini harus diubah menjadi cecek. Contoh. Di sana sudah ada contohnya tadi. Miss kasih contoh lagi. Tadi ada kacang. Miss kasih contoh pucung. Tahu pucung? Pucung itu botol. Ya, kalau di bahasa Bali, pucung itu artinya botol di Indonesia. Ya, bagaimana menulis kata pucung? Kalian tulis dulu pa, tarik ke bawah, buat suku. Pu. Buat ca, tarik ke bawah, buat suku. Pucu. Eng. Jadilah dia pucung. Jadi tengenan di belakang ini harus diubah menjadi cecek ini. Itu aturan yang pertama. Setiap tengenan nge atau konsonan eng di akhir kata harus diubah menjadi cecek. Contoh kedua. Dendeng. Kasih apostrof dulu. Deng. Tahu dendeng? Dendeng ini artinya jemur. Ya, dendeng itu jemur. Bagaimana cara menulis dendeng? Karena ada apostrof di E-nya, berarti dia bunyinya E. Ditulis dengan taleng. Caranya menulis, buat dulu talengnya. Baru da. D, kita kasih jarak sedikit dulu, karena akan ada aksara nanti. Dena, biar dia jadi en. Kalau ini tidak ada vokal, bagaimana caranya? Apakah dikasih ada gadag di tengah? Tidak boleh ada gadag di tengah kata. Ya, caranya ketika kalian ketemu konsonan dalam kata dendeng ini biar lebih jelas. Ada konsonan di sini, maka aksara ini harus kalian bawa turun, tulis di bawah en. Gantungan da. Nah, denda. Baru dia denda. E-nya ini, E-nya harus ditulis di depan N. Nah, makanya Miss kasih space dia tadi, Miss kasih jarak dia tadi. Dan D. Eng-nya di mana, Miss? Di atas N. D, N. Den. D, E, eng. Den, deng. Seperti ini. Den, deng. Sudah? Dalam kata dendeng? Dihapus dulu deh. Oke. Satu contoh lagi. Bawang. Ini gampang ini. Bagaimana menulis bawang? Tinggal kalian tulis aksara ba, wa, dan eng. Ba, wa, eng. Bawang. Ini aturan yang pertama. Setiap kata diakhiri dengan eng, tengenan nga harus diubah menjadi si cecek. Cecek dan cecek. Aturan yang pertama, gampang. Sudah aturan yang pertama? Aturan yang kedua.
Kruna kalih kecap, sane aksarane pateh, maka kalih matengenan nge, wenang mececek, ya diastun sampun kapolahang, miwah poleh sel-selan miwah el. Artinya, kata dasar dua suku kata, ya kata dasar dengan dua suku kata yang sama, dua suku kata yang sama, kedua-duanya menggunakan tengenan nga, ada engnya, dia boleh menggunakan cecek. Mau di tengah kata kek, mau di akhir kata kek, kalau dia sudah sama suku katanya, boleh menggunakan cecek. Meskipun sudah mendapatkan imbuhan, entah itu awalan, akhiran, atau sisipan, itu masih boleh menggunakan cecek. Karena kata dasarnya itu adalah dua suku kata yang sama. Contoh, cang-cang, ting-ting, klungkung. Cang-cang ini artinya dinyalakan terus-menerus, tidak pernah dimatikan. Mau dia ada matahari, pagi, siang, malam, nyala terus lampunya, itu cang-cang. Contohnya, dihapus dulu ini. Oke, contoh aturan yang kedua, ugar-ugar kaping kalih. Ugar-ugar nomor 2. Ya, kalau suku kata itu sama, contoh, cang, cang. Itu boleh menggunakan cecek. Ini boleh diganti cecek, ini juga boleh diganti cecek. Kita tulis ca, cecek, tulis ca lagi, cecek. Cang-cang. Boleh. Ada kata nyang-cang. Nyang-cang ini menghidupkan terus-menerus. Kata dasar nyang-cang adalah cang-cang. Dia mendapatkan awalan anuswara nye. Jadinya seperti ini dia. Nye plus cang-cang. Nah, ca-nya ini luruh, ini hilang, inilah dia ke sini. Nyang-cang. Maka jadi ini. Dia dua suku kata yang sama kan? Dua suku kata maksudnya ini. 1, 2, sama. Ini juga 1, 2, sama. Kata dasarnya, asal kata dasarnya sama. Maka dia boleh menggunakan cecek di tengah-tengah. Jadi tinggal tulis seperti ini. Nyang, cang. Sudah. Ya. Lalu yang kedua, ting-ting. Ting-ting ini artinya angkat. Ya anak-anak ya. Ting-ting angkat. Dia adalah dua suku kata yang sama. Satu kata dasar dengan dua suku kata yang sama. Ting dan ting. Angkat artinya. Cara menulisnya sama. Tinggal kalian tulis. Ta, hulu, dan cecek. Perlu kalian ketahui, kalau ada vokal di atas aksara, ulu ataupun pepet, nah lalu ada dia cecek ataupun surang, jangan dipisahkan. Mereka harus ditulisnya seperti ini, bersebelahan. Dan sejajar dengan aksara yang di bawahnya, jangan di luar ini. Ini kan sejajar, ini sejajar, tidak ada di luar, sejajar mereka. Sudah, ini sejajar. Ting, tulis saja lagi 1 ting. Nah,
ting-ting. Jangan lupa ada cari siki, itu koma artinya. Sekarang kalau ting-ting ini dia mendapatkan awalan, jadi ning-ting. Ting-ting ini angkat, ning-ting ini mengangkat. Ya, ning-ting, mengangkat. Karena dia adalah dua kata dengan suku kata yang sama, asal muasal kata dasarnya ini ting-ting, kan dua suku kata yang sama, meskipun sudah mendapatkan imbuhan, baik itu awalan, akhiran, ataupun sisipan, dia tetap boleh menggunakan jejak di tengah-tengah. Harus sejajar. Ning, ting. Seperti ini. Jadi boleh. Ting-ting ini kata dasarnya awalan anuswara N ditambah ting-ting. Nah, ini prosesnya, ini hasilnya, ini kata dasarnya. Ya, meskipun dia sudah mendapatkan awalan, akhiran, ataupun sisipan, jadi dia masih boleh menggunakan jejak di tengah-tengah. Itu. Contoh kata lagi, klungkung. Klungkung, nama kabupaten di Bali, sebelah timurnya Denpasar. Klungkung ini adalah dua suku kata yang sama. Satu kata dengan dua suku kata yang sama. Asalnya adalah dari kungkung. Dia mendapatkan sisipan L. Nah, ini sebenarnya kelungkung. Dia ada sisipan. Awalan, akhiran, ataupun sisipan. Kelungkung. Tapi karena dalam bahasa Bali itu ada percepatan pengucapan, jadilah dia kelungkung. Jadilah dia ini. Asalnya ini mendapatkan sisipan ini. Tapi dipercepat dia pengucapannya jadilah kelungkung. Dua suku kata yang sama boleh ditulis menggunakan jejak engnya. Clue. K digantung dengan aksara la. Karena K ini dia mati, maka la-nya turunkan. Di bawah K ditulis. La ada di bawah K, diikuti dengan suku. Suku ini adalah milik si la, jadi suku ini harus menempel dengan la. Tidak boleh ditempel di sini. Di K, tidak boleh. Jadi harus ditempel di la. Klu, eng. Ditulis dulu jejaknya biar di klung. Lalu baru tulis kung lagi. Klungkung. Nah, seperti itu dia menulisnya. Sudah? Ini adalah uger-uger nomor 2. Satu kata dasar dengan dua suku kata yang sama, meskipun dia sudah mendapatkan awalan, akhiran, ataupun sisipan di tengah-tengah, asalkan suku katanya itu sama, boleh menggunakan jejak di tengah-tengah. Ya, contoh-contohnya ini. Sudah semua. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, bisa akan lanjutkan dengan aturan nomor 3. Aturan nomor 3 adalah tengenan nge ring kecap pengawit krune sane aksarane mabinayan kantun manggeh. Artinya, tengenan nge atau konsonan eng sudah pada kata dengan dua suku kata berbeda tidak boleh diganti dengan cecek, melainkan tulis nga digantung dengan aksara yang mengikuti. Contoh, clear dulu. Dua suku kata yang berbeda, tidak boleh menggunakan cecek di tengah-tengah. Ini ugar-ugar nomor 3. Ugar nomor 3. Dua suku kata yang berbeda, tidak boleh ganti
Eng-nya dengan cecak harus pakai eng, digantung atau digempel dengan aksara di belakangnya. Contoh kata nangke. Tahu nangke? Nangke itu yang sering dipakai sayur atau kalau matang buahnya dimakan. Nangke adalah dua suku kata yang berbeda. Nang dan ke. Beda kan? Eng ini dilarang keras menggunakan cecak. Kalau kalian membuatnya seperti ini, ini salah. Teng dong, salah. Ya, tidak boleh seperti ini. Yang benar seharusnya adalah eng-nya tetap tulis, ke-nya ini tulis di bawah eng. Nang, ke. Itu gantungan K. Inilah yang benar. Nangka. Contoh kata lagi. Bungsil. Tidak boleh menggunakan tidak boleh menggunakan cecak. Cara menulisnya. Tulis eng. Se ini gempel. Masih ingat gempelan se kan? Buat suku, gempel pakai pa. Eng, bungsa. Tulis ulu. Bungsi. Lalu tulis la. Bungsila. Agar mati, tutup dengan adeg-adeg. Eng, bung, si, bungsil. Ini adalah ini dan ini gempelan sa. Ditambah i, jadi si. Bungsil. Contoh kata lagi. Panggang. Tahu panggang? Ya, sering ya manggang-manggang. Panggang. Ada eng-nya. Tidak boleh digunakan cecak, maka ditulis eng dan ge-nya ini diturunkan di bawah eng. Pertama kita tulis pa. Setelah itu tulis nga, panga. Ge-nya turunkan buat gantungan ga. Pangga. Baru boleh kasih cecak. Ini dia. Panggang. Hanya di akhir yang boleh menggunakan cecak. Di tengah-tengah tidak boleh. Oke, itu panggang. Satu lagi agar lebih jelas. Jangkrik. Nah, ini jangkrik. Nga-nya tetap manggah, tetap ditulis. K-nya diturunkan, tulis di bawah nga. Caranya kita buat dulu aksara ja. Nga, janga. K-nya turunkan. Jangka. Gantungan ra. Tutup semuanya ini. Jangkra. Kasih ulu, jadilah jangkri. Baru tulis K lagi. Jangkrika. Agar dia mati konsonannya. Tutup dengan adeg-adeg seperti biasa. Jangkrik. Ya, ini aturan nomor 3. Nangke, bungsil, panggang, jangkrik. Oke. Baru 3 aturan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Aturan nomor 4, karena itu tentang penghilangan aksara tumpuk 3, akan Miss jelaskan minggu depan. Ya, agar waktunya lebih banyak nanti. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau tidak berarti semua sudah jelas. Akan Miss lanjutkan minggu depan. Miss ingatkan sekali lagi, yang audionya bermasalah, silahkan mengirim tugasnya
Melalui WA-nya, Miss. Ya, boleh voice note, boleh video biasa. Yang penting suara terdengar jelas. Tugas membaca teksnya, batas pengumpulannya itu sampai minggu depan, Miss tunggu. Nggih? Jadi silahkan kalian bisa sambil latihan dulu, kerjakan tugas yang lain, itu Miss kasih waktu 1 minggu. Boleh minggu depan batas terakhirnya. Sudah jelas semuanya? Oke, kalau sudah, waktunya sudah habis. Terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu minggu depan, kita lanjutkan minggu depan. Ya, jangan lupa minggu depan lanjutkan dengan ugar-ugar yang keempat, plus kita akan latihan. Oke, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan.